Membuat VGO atau minyak kelapa tanpa melalui proses pemanasan. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Tampi Suminar. Hari ini aku mau bikin VGO atau minyak kelapa. Nah, ini santannya sudah aku beli. Tadi aku beli 2 kilo santan ya guys. Ini santan murni yang kita beli di tempat parut kelapa gitu guys. Untuk 1 kilo santan itu harganya 20.000. Untuk membuat VGO ini pertama yang aku lakukan, aku akan memixer santannya. Gunanya supaya lebih cepat pemisahan antara santan murni dan airnya. Memixer santan ini nggak usah terlalu lama guys. Kira-kira 5 menit sampai volume santannya ini naik. Biasanya dia akan ada gelembung-gelembung dan terus santannya itu akan jadi lebih banyak gitu guys kelihatannya. Nah, ini kedua santannya sudah aku mixer semua. Sekarang ini akan aku diamkan sampai menunggu antara santan dan airnya itu terpisah seperti ini. Setelah 4 jam antara santan dan airnya ini sudah mulai terpisah. Dan santannya ini sudah mulai mengental guys. Kalau sudah kayak gini, ini air yang di bagian bawahnya itu akan kita buang. Untuk membuang airnya ini cukup kita lubangin kecil plastik yang di bagian bawah. Kemudian kita buang airnya sampai bagian airnya itu habis. Setelah airnya kita buang dan kita ambil santan murninya aja. Dari 2 kilo santan tadi jadinya itu tinggal segini guys. Tinggal separuhnya. Dan ini akan aku jadikan satu. Dari 2 kilo santan tadi kira-kira ini kayaknya tinggal 1 kilo santan murni deh. Setelah santannya tadi kita jadikan satu tempat. Ini akan kita proses lagi guys. Ini akan kita aduk dengan cara memutar 3 kali putaran ke kanan dan 3 kali putaran ke kiri. Untuk 1 kali putaran itu kira-kira 2 menit. Setelah kita aduk lagi kemudian ini akan kita diamkan sampai minyaknya itu keluar. Ini sudah aku diamkan sekitar 4 jam lagi dan airnya itu masih kelihatan banyak banget ya guys. Tapi untuk minyaknya ini sudah mulai keluar. Untuk airnya ini akan aku buang lagi guys. Caranya masih sama seperti yang tadi, kita lubangin plastik bagian bawah. Setelah aku buang airnya tadi, ini plastiknya aku ikat lagi karena ini santannya juga tinggal sedikit. Setelah aku buang airnya tadi, ini sudah aku diamkan lagi. Jadi total waktunya itu sekitar 24 jam. Untuk yang bagian atas itu lapisan santan dan yang tengah bening itu adalah minyaknya. Nah, kalau sudah kayak gini, ini mau aku suling atau mau aku ambil minyaknya. Untuk ambil minyaknya ini sengaja aku gantung kayak gini guys. Nah, ini aku ikat pakai tali rapia supaya lebih mudah karena ini aku mau ambil minyaknya dengan menggunakan pipet. Setelah minyaknya aku keluarkan semua dan ini kan masih tertinggal santan kanil ya guys. Nah, untuk santannya ini jangan dibuang. Ini akan kita masak dan kita ambil minyaknya yang terpisah seperti ini. Jadi yang di gelas kecil ini sisa santan yang aku masak dan terpisah minyaknya. Dan yang di gelas besar ini adalah minyak murni tanpa proses pemanasan. Nah, kalau minyaknya sudah kita pisahkan, sekarang akan kita saring supaya minyaknya itu menjadi bening. Di sini sudah aku siapkan corong, tisu, dan botol plastik untuk menampung minyaknya. Oh ya guys, waktu kita mendiamkan santannya tadi itu, kita taruh di tempat yang hangat supaya proses menjadi minyaknya itu lebih cepat. Untuk menyaringnya ini kita bisa menggunakan tisu ataupun kapas. Untuk menyaringnya ini sedikit demi sedikit dan keluarnya itu setetes demi setetes kayak gini guys. Tapi untuk hasil minyaknya itu bisa benar-benar bening seperti ini karena sudah tidak ada lagi sisa santan yang tertinggal. Nah, untuk hasil minyak dari 2 kilo santan tadi ini kira-kira menghasilkan 350 ml minyak murni ya guys. Kenapa aku sering banget bikin VGO? Karena itu banyak banget manfaatnya guys. Untuk manfaat detailnya kalian bisa tanya Mbah Google.